Turki, terutama di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah, pernah menjadi pusat peradaban Islam yang sangat berpengaruh. Masjid-masjid megah seperti dan menjadi saksi bisu kejayaan Islam di masa lampau, perubahan dan modernisasi. Namun, seiringnya berjalannya waktu, Turki mengalami perubahan besar pada abad ke-19 dan abad ke-20. Terjadinya gerakan modernisasi yang cukup radikal. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Mustafa Kemal Atatürk yang ingin menjadi Turki menjadi negara modern dan sekuler. Dampak modernisasi terhadap Islam. Modernisasi ini membawa dampak yang signifikan terhadap Islam di Turki. Islam di Turki modern, meskipun mengalami perubahan yang signifikan, Islam tetap menjadi bagian integral dari identitas Turki. Banyak warga Turki masih menjalankan ibadah dan memegang teguh nilai-nilai Islam. Namun, praktik keagamaan di Turki modern cenderung menjadi lebih moderat dan toleran. Tantangan dan masa depan Turki modern masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan identitas Islamnya. Di satu sisi, ada nilai-nilai tradisional Islam, sementara di sisi lain, ada tuntutan untuk terus melakukan modernisasi. Masa depan Islam di Turki akan sangat menarik untuk disaksikan. Bagaimana Islam akan terus berevolusi dan beradaptasi dengan dinamika sosial, politik, dan budaya Turki modern. Sebenarnya, rekam jejak bangsa Turki dalam peradaban Islam sudah tersentuh sejak penaklukan Persia di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu, Umar berhasil menaklukkan kota Kisra. Jumlah pengikut ajaran Islam kemudian kian bertambah di era Daulah Dinasti Umayyah. Namun, gerbang penaklukan itu terjadi di tangan Kesultanan Bani Seljuk di era dinasti Bani Abbasiyah. Kesultanan Seljuk adalah sebuah kesultanan Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah antara abad ke-11 hingga abad ke-14. Kesultanan ini dikenal sebagai pendiri kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kesultanan Seljuk Agung. Ketika itu, pengaruh kekaisaran Bizantium di wilayah utara kekhalifahan Islam menghambat syiar dakwah Islam. Kemudian, Tughril-Beg, sang Sultan Turki Seljuk, ditugaskan khalifah di Al-Qaim dari dinasti Abbasiyah untuk menjajaki Anatolia. Melemahnya kekuatan Bizantium di Anatolia Timur membuka jalan bagi Bani Seljuk untuk masuk ke wilayah tersebut. Penanda penting dalam sejarah yang mengubah nasib Anatolia itu adalah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi atau bertepatan dengan 463 Hijriah. Pasukan Romawi Timur Bizantium yang dipimpin Kaisar Romanus Diogenes bertemu dengan pasukan Seljuk di bawah komando Sultan Alp Arslan di kota Manzikert. Sebab terjadinya pertempuran adalah karena Bizantium. Kaisar Romanus IV Diogenes mengirimkan 30.000 pasukan ke wilayah untuk menyerang kaum muslim. Pimpinan kedua Seljuk Alp Arslan merespon ancaman ini dengan menggerakkan 15.000 tentara menuju Manzikert. Awalnya Sultan Alp Arslan mengusulkan perdamaian, tetapi Kaisar Romanos menolak tawaran itu dan akhirnya meletuslah peperangan sengit. Hingga pada akhirnya pasukan Seljuk berhasil memenangkan perang tersebut dan Romanus harus menelan kekalahan. Menyadari nyawanya terancam, Romanus kemudian meminta kepada Alp Arslan agar bersedia menerima tebusan untuk keselamatan dirinya. Sultan Bani Seljuk itu pun menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian tertentu. Semua perjanjian tersebut kemudian diterima
Bizantium. Setelah itu, Alp Arslan pun membebaskannya dan mengembalikannya ke negeri asalnya. Dalam perjalanan, mereka mengibarkan panji-panji bertulisan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tragisnya, sesampai Raja Bizantium, ia justru menghadapi persoalan yang pelik begitu setiba di istananya. Rival politiknya melancarkan kudeta, istrinya dipaksa masuk biara. Sementara Romanus ditahan di penjara Sisilia. Pada Oktober 1071 Masehi, Romanus terpaksa turun tahta. Michael VII kemudian menggantikan posisinya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer semata, namun juga kemenangan dakwah Islam, sebab Bani Seljuk setelah perang ini menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dimasukinya, termasuk di dalamnya Kapadokia. Sementara bagi kerajaan Bizantium, kemenangan ini dinilai mimpi buruk dan bencana yang amat besar. Kemenangan ini menandai mulai berakhirnya kekuasaan Bizantium sebagai kekuatan dunia yang dominan. Perubahan kultur masyarakat Anatolia sebagai Turki sekarang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses asimilasi yang memakan waktu yang panjang. Proses asimilasi ini disebut Turkification alias Turkifikasi. Selepas Anatolia takut jatuh ke tangan Kesultanan Seljuk, jumlah orang-orang Turki yang mendiami Anatolia tidaklah begitu banyak jika dibandingkan penduduk asli Bizantium. Akan tetapi, mereka secara bertahap mulai melakukan Turkifikasi terhadap kebudayaan dan bahasa penduduk setempat. Banyaknya orang Kristen yang beralih memeluk Islam juga ikut membantu proses Turkifikasi dan Anatolia. Orang-orang Kristen yang masuk Islam mulai mengadopsi bahasa Turki dalam kesehariannya. Sementara kebudayaan Yunani yang sebelumnya telah mengakar di kalangan masyarakat Anatolia semakin melemah pengaruhnya dari waktu ke waktu. Pada era Kesultanan Utsmaniyah, proses Turkifikasi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Anatolia. Adanya ikatan perkawinan antara orang Turki dan non-Turki melahirkan generasi masyarakat baru di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pernikahan menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya asimilasi.